Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami mengenai menyusun kerangka hipotesis pengembangan usaha kecil. A. Ide kewirausahaan dan sumber potensi peluang. Menurut Semmer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide itu menciptakan nilai potensi di pasar sekaligus menjadi peluang untuk menghasilkan barang dan jasa. Agar ide-ide yang masih potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Adapun langkah dalam penjaringan ide dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menciptakan produk baru dan berbeda. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Yang ketiga, analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Yang keempat, menaksir biaya awal. Yang kelima, memperhatikan risiko yang mungkin terjadi. Perusahaan kecil tergantung pada lingkungan setempat, maka perusahaan tersebut akan berhasil bila lingkungan stabil. Jadi, asumsinya lingkungan harus stabil. Oleh karena itu, pada umumnya perusahaan kecil menggunakan kecakapan khusus atau human skill. Menurut Semmer, keuntungan dari kerjasama adalah diberikannya pelatihan, pengarahan, dan pengawasan yang berlanjut. Yang kedua, diberikannya bantuan fasilitas. Yang ketiga, keuntungan dari penggunaan nama, merek, produk yang telah dikenal. Adapun kerugian yang bisa terjadi dalam bekerja sama menurut Semmer adalah program latihan tidak sesuai yang diinginkan. Yang kedua, membatasi kreativitas penyelenggaraan usaha. Yang ketiga, jarang memiliki hak untuk menjual perusahaannya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu B. Kerangka hipotesis pengembangan usaha. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh John Engers dan Kim Leahy mengidentifikasi 6 tahapan pengembangan bisnis, yaitu tahapan konsepsi, survival, stabilitas, orientasi pertumbuhan yang cepat, dan kematangan. Menurut Lembing, ada 2 keterampilan yang sangat diperlukan oleh pemilik perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan, yaitu manajemen personal dan manajemen keuangan. Dalam konteks persaingan bebas yang semakin dinamis seperti sekarang ini, menurut D. Aveni 1987, perusahaan harus menekankan pada strategi pengembangan kompetensi inti, yaitu pengetahuan dan keunikan untuk menciptakan keunggulan seperti yang telah diungkapkan. Strategi pengembangan usaha kecil. Perkembangan usaha kecil menengah di Indonesia baru-baru ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Di bidang pembiayaan, Kementerian Koperasi (UKM) mengatakan, menurut data yang ia input dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sekarang tercatat sudah 3,79 juta pelaku UMKM sudah memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, peran dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di perekonomian nasional terhitung sudah sangat besar. Dan juga dari data tersebut juga membuktikan bahwa tentu masyarakat di Indonesia sudah menyadari bahwa memiliki usaha kecil menengah di era seperti sekarang tentu sangat menjanjikan. Apalagi jika kita sudah tahu strategi pengembangan usaha kecil menengah. Dalam mengembangkan usaha agar menjadi besar tidaklah mudah. Banyak aspek yang harus dipenuhi. Karena itu, untuk kalian yang ingin mengembangkan usaha kecil menengah, kita dapat membagikan strategi pengembangan. Adapun beberapa strategi pengembangannya tersebut, yang pertama, mudah mengembangkan usaha kecil menengah dengan cara
Pemilihan lokasi yang tepat, pemanfaatan media sosial dilakukan secara inovasi, merencanakan keuangan dengan baik, kenali kompetitor, menggunakan pinjaman usaha. Adapun yang kedua yaitu lending acceleran sebagai sumber peminjaman usaha untuk UKM. Lending acceleran sebagai sumber peminjaman usaha UKM adalah alternatif lain yang lebih sesuai dengan UKM, yaitu meminjam dana usaha dari peer-to-peer lending. Kelebihannya adalah tidak diperlukannya guna fixed asset. Selain itu, kita juga bisa menggunakan persediaan dagang, peralatan maupun kendaraan sebagai bangunan. Dengan adanya laporan keuangan yang tertata seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita akan lebih mudah dalam mengajukan peminjaman usaha.